Shalom, haleluya. Puji Tuhan, kembali kita mendapat kesempatan pada hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau masuk di dalam doa. Bapa dalam sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur, hati kami penuh syukur, hati kami penuh ucapan syukur kepadamu Tuhan, atas pemeliharaan, penjagaan, perlindungan, dan berkat-berkat-Mu sampai pada hari ini. Bapa, sebentar kami ingin diisi kembali lewat kebenaran firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan kami semua yang mendengarkan. Kami percaya setiap kebenaran firman-Mu membuat kami hidup dan hidup kami berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berserah. Amin. Shalom, haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, kembali kita mau sama-sama belajar tentang sedang gagal. Apa mungkin berhasil? Gagalnya saya beri tanda petik. Nah, sedang gagal, apa mungkin berhasil? Kalau kita melihat sikon seperti ini, keadaan seperti ini, kalau sampai mengalami kegagalan, pada akhirnya, ujung-ujungnya orang mengatakan pasti bangkrut. Nah, tetapi di dalam Tuhan, selain kita melihat fakta yang ada, tapi kita mau belajar berjalan dengan iman. Petrus pun mengalami kegagalan oleh sebab perkataan Tuhan jadi berhasil. Ya. Yakub gagal dalam tanda petik, pergi dengan satu tongkat, satu buntalan, kembali dengan 2 pasukan. Nah, kita melihat hari ini dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Kita perlu melihat fakta yang ada, tapi tidak 100% perjalanan hidup kita dipimpin oleh fakta. Ya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Waktu perjamuan nikah di negeri Kana boleh dikatakan gagal, kehabisan air anggur. Itu sudah pasti. Tapi keberadaan Yesus saat itu justru membuat berubah. Membuat sesuatu yang indah. Begitu juga pada hari ini kita mau sama-sama belajar. Orang boleh berkata, kalau sudah gagal, hari-hari seperti ini, kemungkinan bangkrut itu lebih besar. Memang menurut pikiran secara jasmani, manusiawi, ya siapa lagi yang bisa dimintai bantuan dalam kondisi seperti ini. Pemazmur juga memberitahu dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2. 121 ayat 1 dan 2. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ya, ini orang dalam kondisi terjepit. Siapa ya? Siapa yang bisa menolong? Siapa yang bisa melepaskan aku dari keadaan seperti ini? Ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dahsyat, saudara. Dahsyat. Haleluya. Nah, sekarang kita melihat Romawi 1, problem.
Kita harus bisa dengan jeli melihat keadaan akhir zaman ini yang kesulitannya makin bertambah. Bukan hanya dalam satu segi, dalam banyak segi. Kita sering mendengar, aduh, cari pekerjaan susah ya, cari duit susah ya. Jangan cari rumah sakit untuk orang yang sakit pun susah sekarang. Mungkin ada duit, tapi rumah sakit pada penuh. Ya. Dan mau apa lagi? Buka usaha, sikonnya tidak mendukung. Dan lain sebagainya. Nah, kondisi akhir zaman ini diberitahu oleh Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 dikatakan akan datang masa yang sulit. Dalam hal apa? Ternyata manusia makin mencintai dirinya sendiri, itu berarti egois, saudara. Sudah tidak mau lagi tahu orang lain. Pokoknya dirinya sendiri aja. Terus menjadi hamba uang. Suka membual, cakap besar, omong kosong, sombong, pemfitnah, berontak terhadap orang tua, ya. Tidak tahu berterima kasih, tidak mengasihi, tidak mau berdamai. Nah, kita bisa bayangkan kalau di lingkungan kita ada banyak orang semacam ini, kalau orang nggak punya Tuhan bisa stres. Stres, saudara. Mungkin tetangga kita, aduh, kok seperti itu? Bisa stres, saudaraku. Ya, kalau kita melihat begitu banyak orang-orang seperti ini modelnya. Nah, Tuhan memberitahu cara menghadapinya, kondisi akhir zaman ini, selain cuaca, selain alam, saudara, orang-orang yang ada di sekitar kita itu, Tuhan mengatakan seperti ini. Ya. Nah, cara menghadapinya juga makin sulit. Ya, makin sulit. Sehingga banyak orang putus asa, bahkan kalau tidak tahan, karena kekuatan kemampuan manusia pada umumnya terbatas. Kalau kesukaran yang datang itu masih di bawah kemampuannya, masih bisa mengatasi. Tapi menurut dia kalau sudah di atas kemampuannya, stres, putus asa, bisa terganggu pikirannya. Bahkan lebih tragis lagi, mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Nah, jangan sampai sebagai orang beriman mengakhiri cara hidup seperti ini. Nah, sebetulnya saudaraku, Tuhan memberitahu kepada kita, Romawi 2, iman. Iman ini boleh dikatakan senjata yang diabaikan. Ya. Padahal untuk semua kesukaran, semua problem, saudaraku, baik dalam bidang jasmani maupun dalam bidang rohani, ya. Dengan iman kita bisa menyelesaikan. Dalam bidang jasmani, saudara, keuangan seperti ini sulit, apa mungkin? Bisa, saudara. Ishak di tempat orang Filistin, Tuhan jadikan berhasil. Bahkan raja orang Filistin pun melihat bahwa Ishak ini betul-betul diberkati oleh Tuhan. Petrus gagal sampai berakhir, sampai berhasil. 2 perahu penuh ikan sampai mau tenggelam. Akhirnya di tengah-tengah keadaan keberkatan yang luar biasa, mata Petrus celik. Ini bukan pekerjaan manusia. Sebab itu dia tersungkur, Tuhan tinggalkan aku sebagai orang berdosa ini. Sadar, saudara. Tidak mungkin kekuatannya bisa memampukan dia berhasil sedemikian rupa.
kalau tanpa campur tangan Tuhan. Ternyata di balik berkat yang besar itu, Tuhan punya rencana pemanggilan kepada Petrus. Engkau tidak lagi menjadi nelayan, menangkap ikan, engkau akan menjala, jadi penjala manusia. Haleluya. Nah, iman ini artinya begini, saudara. Mempercayai semua janji-janji Allah, bukan sebagian. Semua. Dalam segala bidang. Karena sudah lengkap. Janji Allah yang tertuang di dalam Alkitab 66 buku ini sudah lengkap. Sudah lengkap, saudaraku. Haleluya. Sebab itu kita sebagai umatnya, orang yang percaya, perlu mengerti, perlu mengetahui, ya, janji-janji Allah itu ada di mana saja, di kitab apa saja, di pasal yang mana, di ayat yang mana. Perlu kita mengerti supaya timbul iman, ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Waktu kita baca, belajar untuk merenungkan, untuk menghafal, saudaraku, ya, ayat-ayat yang sudah tertulis. Kalau toh seandainya lupa, Roh Kudus akan mengingatkan ayat yang sudah pernah kita baca sehingga timbul iman. Nah, iman itu senjata kita yang luar biasa, ya. Jadi kita melihat sebenarnya semua orang beriman mempunyai senjata yang ampuh, yang canggih, saudaraku. Iman, ya, sangat sederhana. Semua orang beriman bisa memiliki dan memakainya. Untuk memiliki dan memakai iman tidak sulit. Artinya begini, saudara harus memiliki dulu, baru bisa memakai. Contoh, saya tidak punya sepeda motor, tapi saya mau pakai sepeda motor, bagaimana? Saya harus memiliki, ya. Kalau secara jasmani mungkin pinjam ke teman, tapi ini tidak bisa. Memiliki iman berdasarkan firman Tuhan, baru kita pakai. Enggak sulit, saudara. Tidak sulit. Asal orang itu mau taat akan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan tidak berat. Saudara nanti baca 1 Yohanes 5 ayat 3. Saya akan bacakan di Ulangan 30. Ulangan 30 ayat 11 sampai yang ke-14. Ulangan 30 ayat 11 sampai 14. Nah, saya bacakan ayat 11. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Ya. 12. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. 13. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. 14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Jadi mulut dan hati, nah hati kita harus diisi, ya, dengan kebenaran firman. Dari hati meluapnya lewat mulut, perkataan-perkataan firman Tuhan. Nah, di dalam kitab Bilangan dikatakan, Bilangan 14 ayat yang ke-28, apa yang kau ucapkan itu yang aku jadikan. Jadi kalau hati kita penuh dengan firman Tuhan,
dengan iman kita katakan bersama dengan Tuhan pasti bisa, pasti sanggup. Ya, haleluya, haleluya. 3. Mengapa iman tidak dipakai? Kalau iman itu senjata yang ampuh, mengapa iman tidak dipakai oleh orang beriman yang katanya memiliki iman? Kok lebih panik, lebih bingung, lebih takut, lebih cemas daripada menggunakan iman? Sebab tertipu oleh iblis dengan macam-macam alasan. Yang sering terjadi adalah setan selalu menunjukkan buktinya. Setan kan berkata dalam pikiran kita, sampai sekarang buktinya mana? Tuhan kan tidak tolong. Ya kan? Buktinya mana? Nah, Daud pun pernah berkata di dalam kitab Mazmur 42 ayat yang keempat. Mazmur 42 ayat yang keempat. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Kenapa? Kalau orang menangis siang dan malam menjadi makanannya, berarti orang itu susah. Orang itu menderita. Kenapa? Sebab dikatakan, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Dengan kata lain, katanya kamu ke gereja, katanya kamu percaya Tuhan Yesus. Mana buktinya? Mana pertolongan Tuhan? Mana kemenanganmu? Nah, ini senjata yang dipakai oleh setan untuk melumpuhkan orang beriman dengan berbagai macam alasan. Tadi di ayat yang pertama 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, di dalam Mazmur 42 ayat 4 tadi, terus Daud punya sikap, punya tindakan. Mazmur 42 ayat 5, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jadi Daud tidak mau terkurung, terintimidasi dengan kata-kata orang. Dia membangkitkan, dia bangkit, saudaraku, dan dia pergi ibadah. Dia maju dengan semangat di tengah-tengah gerombolan orang. Nah, bahkan dikatakan di ayat yang ke-6, 42 ayat ke-6, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Enggak perlu, kata Daud. Dan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Haleluya, haleluya. Orang bisa menghina kita. Di mana Allah lu? Lu kan rajin, lu kan sungguh-sungguh ibadah. Buktinya mana Allahmu? Gak peduli perkataan seperti itu. Itu bukan urusan kita. Urusan kita, hati kita tetap mantap. Hati kita tetap yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kita gak tertipu. B, sebab tidak mengerti, ya Markus 12:24 nanti kita melihat. Bapak Ibu boleh baca. Ya kalau tidak mengerti, tidak percaya, bagaimana bisa percaya? Nggak ngerti kok. Ya. C, sebab imannya tidak dipelihara. Tubuh ini aja kan nggak dipelihara, amsyong saudara, amsyong. Ya. Tidur tidak tidur, tidur nggak teratur, makan tidak teratur dan lain sebagainya. Kalau tubuh ini tidak
dipelihara, ya jangan heran kalau lama-lama sakit. Begitu juga dengan iman. Kalau iman tidak dipelihara, jangan heran kalau imannya menjadi swak, menjadi lemah, mudah masuk angin, angin dosa, bahkan kalah. Ya. Nah, kita perlu belajar firman Tuhan. Ya. Terus berdoa di dalam roh dan kebenaran. Setelah itu imannya dilatih. Ya. Kalau orang kecil tapi dia latihan barbel, terus latihan olahraga gym gitu saudaraku, ya gede badannya karena dilatih. Dibandingkan dengan orang yang nggak latihannya beda. Yakobus 2 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mati saudaraku. Ya. Imannya menjadi mati. Seringkali orang beriman ditipu dan dihalang-halangi oleh iblis dengan banyak alasan yang masuk akal. Antara lain pengalaman. Sudah pengalaman kan? Sudah berapa lama kamu berdoa? Ya, sudah berapa lama belajar begini saudara? Kita punya kata-kata iman, kita tetap iman kita dipelihara. Daniel imannya terpelihara dengan berdoa 3 kali sehari. Tapi buktinya ditangkap, dilempar ke gua singa. Tapi Daniel tidak mau peduli. Pokoknya dia tetap jalankan bagiannya, selebihnya bagian Allah, Allah yang urus. Bukan kita yang urus. Haleluya, haleluya. Nah, orang beriman yang sudah mencoba imannya tetapi gagal, mungkin sudah mencoba beberapa kali saudaraku, dan terus gagal, maka pengalaman kegagalan itu akhirnya ia berpikir begini. Akhirnya ia yakin bahwa tidak mungkin bisa berjalan dengan iman. Nah, ini perjalanan hidupnya ini tergantung dari penglihatannya. Iman itu mengatasi kemustahilan. Sebab Tuhan kita ini Tuhan kemustahilan. Jadi Tuhan, apa yang manusia katakan mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin kita berkata, iya bagi Tuhan. Lah bagi kita. Bagi kita Tuhan berkata, bagi orang yang bisa percaya, tidak ada barang yang mustahil. Amin. Haleluya. Sebab itu jangan kita dipimpin oleh pengalaman. Ya, pengalaman-pengalaman kegagalan. Kalau kita berkata, sudah percuma. Ini pengalaman, saya sudah pengalaman. Coba gagal. Mungkin kalau orang dagang, saudaraku, nyoba gagal, bangkrut. Saudara, bangkrut, saudara, bangkrutnya. Nah, tetapi kita mesti mengerti kebenaran firman Tuhan. Coba beberapa ayat kita baca ya. Di Mazmur 145 ayat yang ke-14. 145 ayat yang ke-14 dikatakan, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Kita lihat lagi di dalam Amsal 24 ayat yang ke-16. Amsal 24 ayat 16 dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh
dalam bencana. Jadi kegagalan itu tidak mempengaruhi kita yang percaya kepada Tuhan. Jangan kita berkata kegagalan itu pengalaman guru yang terbaik bagi kita. Keliru, saudaraku. Sekalipun 7 kali gagal, kita punya Tuhan, kita bersandar, kita berharap kepada Tuhan yang tidak pernah gagal. Haleluya. 4. Contoh kehidupan dari Abraham. Ya, contoh kehidupan dari Abraham. Alkitab ini lengkap, saudara. Sebab itu Tuhan memberitahukan tentang dalam tanda petik kegagalan Abraham dibuat sebagai contohnya. Abraham dulu pernah gagal, tetapi kemudian berhasil dengan indah sampai Abraham disebut Bapa orang percaya. Luar biasa. Dari gagal, betul-betul gagal 100%. Tidak mungkin secara manusiawi. Sarah udah berhenti adat wanitanya. Sudah berhenti. Abram sudah 100. Sarah 90. Tapi Tuhan bisa buka kandungannya. Sampai bisa memiliki anak. Ya, kalau kita katakan nenek Sarah gendong cucu. Bukan. Nenek Sarah gendong anak. Coba kita lihat Roma 4 ayat 11 dan 12. Roma 4 ayat 11 dan 12. Dikatakan demikian. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia belum bersunat. Haleluya. Abraham mula-mula percaya, saudara. Ya. Antara dia menerima janji Tuhan sampai menjadi kenyataan janji itu, ini namanya sebuah proses. Sebuah proses. Haleluya. Kalau kita hitung-hitung, Abraham memiliki anak lewat Hagar itu di usia 86 tahun. Kalau kita melihat Sarah 90 dan Abraham 100, berarti selisih umurnya 10 tahun. Kalau Abraham punya anak waktu melahirkan Samuel, berarti usia Sarah masih 76 tahun. Masih lebih banyak kemungkinan punya anak. Ternyata Abraham dan Sarah goyah imannya. Tunggu. Akhirnya dari tahun 8, dari umur 86 sampai 99, 13 tahun hidup Abraham kosong. Allah tidak berbicara kepada Abraham karena ada sesuatu yang dilanggar oleh Abraham. Tetapi perjanji Allah kembali diulang, saudaraku. Ya. Terus karena Abraham bertindak dengan akal, Sarah juga bertindak dengan akal klop. Pas. Mana mungkin orang usia 76 tahun bisa punya anak, sedangkan engkau 86 tahun. Jadi buat kebijaksanaan sendiri, ambil Hagar. Dapat anak, tapi itu bukan dari Tuhan, bukan yang terbaik. Nah, sebab Abraham dalam tanda petik membantu rencana Tuhan dengan caranya sendiri. Emangnya Tuhan gak mampu? Perlu dibantu? Gak perlu. Kalau Tuhan izinkan waktu menunggu, ada maksud Tuhan yang luar biasa. Ternyata
Abraham dijadikan bapa orang percaya. Haleluya. Nah, di sini kita melihat meskipun ia pernah gagal, Abraham pernah gagal, tetapi kembali dia percaya kepada Tuhan akan janjinya yang akan janji Tuhan yang lama. Dan mulai lagi ada hal-hal yang berarti dalam hidupnya. Coba kita lihat Roma 4, 18 sampai 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun, nah di sini saudara beda ya dengan yang tadi, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, bukan menurut akalnya, bukan menurut pengertiannya, bukan menurut caranya, tapi menurut apa yang difirmankan Tuhan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu, 19, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Nah, ini mustahil, sudah mustahil. Ya. 20 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Oh, haleluya. 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Nah, ini dia. Bahwa Allah dikatakan berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Memang saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sedangkan nubuatnya kepada Abraham 400 tahun sebelum terjadi, Tuhan sudah memberitahu bahwa keturunan Abraham nanti diperhamba di negeri asing. Dan orang yang memperhamba akan disiksa oleh Tuhan. Dan keturunan yang keempat akan kembali lagi ke negeri Kanaan. Itu Tuhan atur sedemikian rupa dan persis. Tidak ada satupun yang batal. Tidak ada satupun yang gagal. Hari ini sekalipun kita sedang diperhadapkan dengan berbagai macam permasalahan. Saudara, lihat dunia banjir di sini. Angin, badai pasir, dan lain sebagainya. Sepertinya mustahil orang beriman masih bisa berkemenangan. Masih bisa kuat. Kita dikatakan tadi bukan berjalan dengan fakta. Tapi berjalan dengan iman. Buktinya Ishak lahir. Haleluya. Ishak lahir. Kalau dahulu gagal, sekarang masih bisa berhasil. Tidak harus gagal lagi terus-menerus. Sebab itu, kalau dulu iman kita dalam bagian-bagian tertentu gagal, saudara, tetapi jangan kita mau dipojokkan oleh iblis dan pengalaman kita. Begini, kita hari-hari yang lalu pasti pernah kita mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Pasti pernah. Mungkin terus di bidang ini kok rasanya Tuhan gak tolong. Tapi kita ingat, kalau dalam bidang yang lain Tuhan tolong, jangan kita terfokus kepada bidang itu yang Tuhan belum tolong. Ya, jangan terfokus seperti itu, saudaraku. Jangan kita berkata, enggak mungkin yang ini gagal. Enggak mungkin lagi. Tidak, kita katakan tidak. Ya, kita percaya akan firman dan belajar berjalan dengan iman. Ya. Sebab itu kita perlu ingat akan hal-hal yang dulu dikerjakan. Coba kita melihat Ulangan 7 ayat yang ke-17.
sampai yang ke-19. Ulangan 7, 17 sampai 19. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimanakah aku dapat menghalau mereka? Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu. Nah, ingatlah selalu. Ya, dikatakan sudah, ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir. 19. Yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat tangan yang kuat dan lengan yang teracung yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikianlah. Nah, demikianlah. Jadi kalau dulu Tuhan menolong bangsa Israel dari Mesir keluar, sekarang mengalami kesulitan, demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Di ayat 19, saudara, demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Mungkin dulu kita pernah mengalami kesembuhan. Dulu mungkin rumah tangga kita ditolong oleh Tuhan. Terus sekarang pekerjaan kita sedang mengalami kesulitan. Terus kita lemah. Karena pengalaman kita melihat gagal terus. Tapi ulangan 7, 17, 19 sampai 19, demikianlah dikatakan saudaraku, demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang kau takut. Kita bisa, Pak, Tuhan, kalau dulu Tuhan sembuhkan saya, kalau dulu Tuhan sudah selamatkan rumah tangga, sekarang Tuhan pasti bisa menolong pekerjaan saya, memberkati keuangan saya. Sebab Tuhannya kan tidak berubah. Tuhan Yesus kan tetap sama. Dulu, sekarang, dan yang akan datang, Tuhan kita tidak berubah. Haleluya, tidak berubah. Jadi jangan kita berkata kalau satu kali gagal, tetap selamanya gagal. No. Nah, jangan biarkan iman kita ditindas oleh pengalaman-pengalaman yang buruk hari-hari lalu, saudaraku. Pikiran-pikiran manusiawi yang berkembang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi percayalah akan senjata Allah yang luar biasa yang sudah disediakan, yaitu iman. Ya. Saudara bisa baca Ibrani 11 ayat 1 tentang iman. Haleluya. Nah, kita menerima sesuai dengan iman kita, baik pertolongan, perlindungan, dan lain sebagainya, sesuai dengan iman kita. Saudara bisa catat dan baca Roma 8 ayat 13, Roma 8, 13, dan Markus 9 ayat 23. Perhatikan saudaraku, kita hanya bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan, itu hanya dengan iman. Gak mungkin orang bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan tanpa iman. Sebab itu Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman mustahil orang berkenan kepada Tuhan. Iman itu dasarnya. Roma 1 ayat 17, Roma 1 ayat 17 dikatakan demikian, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh pengalaman. Tidak. Orang benar akan hidup oleh uangnya. Tidak. Orang benar akan hidup oleh orang-orang kaya. Tidak. Tapi orang benar akan hidup oleh iman. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jangan biarkan iman kita tertindas oleh pengalaman dan pikiran-pikiran manusiawi yang tidak ada dasarnya di dalam firman Tuhan.
ya, di dalam firman Tuhan. Haleluya. Kalau orang benar akan berhenti menjadi orang benar kalau ia tidak bisa memakai imannya. Ya. Orang benar akan berhenti menjadi orang benar kalau ia tidak bisa memakai imannya. Gimana kita mau hidup dalam kebenaran? Gimana kita mau hidup dalam janji-janji Allah kalau tidak punya iman? Wah, kerjaan sekarang susah. Kalau tidak bohong, kalau tidak korupsi, kalau tidak main-main cara belakang, nggak mungkin kita dapat duit. Nah, tapi kalau kita punya iman, tidak. Burung di udara Tuhan pelihara, aku pun pasti dipelihara. Beda, saudaraku. Beda. Haleluya, haleluya. Nah, jadi saudaraku, kita tidak mungkin menjadi orang beriman tanpa iman. Tidak mungkin. Kita sedang hidup di mana dosa-dosa akhir zaman begitu luar biasa. Kita ini sedang menentang arus. Kalau arus ke barat, kita menjalan ke timur, itu berat, saudara. Harus menerjang arus. Lebih mudah arus ke barat, ya kita ikut ke barat. Lebih mudah. Tidak. Tapi kita hidup, itu kita punya kekuatan. Tuhan gendong kita, Tuhan pegang kita, Tuhan tuntun kita dengan tangan kanan yang membawa kemenangan bagi Tuhan. 5, Romawi 5, menumbuhkan iman. Menumbuhkan iman. Mungkin kita tanya, Pak, bagaimana kalau masih ragu-ragu, Pak? Ya, kalau ragu-ragu jangan bertindak. Roma 14:23, apa yang dikerjakan dengan ragu-ragu itu jadi dosa. Nah, kalau iman masih ragu, saudaraku, jangan khawatir dalam perjalanan orang beriman masih mungkin hal semacam ini terjadi. Saya beri contoh Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara ternyata imannya juga goncang. Dan Yohanes menyuruh muridnya bertanya, engkaukah yang harus kami tunggu? Di dalam Lukas 7, 20 sampai 22. Ya. Terus Yesus menguatkan iman Yohanes lewat utusannya. Kamu lihat, orang buta celik, lumpuh berjalan, dan banyak mujizat-mujizat yang dikerjakan. Ceritakan kepada Yohanes. Nah, perlu sudah. Memang masih mungkin. Nah, sekarang kita melihat iman bisa dikuatkan, ditumbuhkan, yaitu dengan iman bisa dikuatkan, ditumbuhkan, yaitu dengan satu. Kita perlu periksa diri. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Daud mengatakan, ujilah, selidiklah akan daku. Memang saudaraku, kalau ada pikiran-pikiran yang jahat, angan-angan yang jahat, otomatis iman tidak berfungsi. Imannya menjadi lumpuh. Karena begini, orang beriman itu punya keluasan, kebebasan hati untuk menghampiri Tuhan. Kalau hati kita tidak menyalahkan kita punya kebebasan untuk datang kepada Tuhan. Nah, kalau kita hidup di dalam dosa, kita tertuduh terus. Nggak mungkin bisa. 2, berdoa dalam roh dan kebenaran. Nah, firman Tuhan ini huruf-huruf yang mati. Logos. Tetapi menjadi rema, huruf bisa menghidupkan kalau Roh Kudus mengurapi kita. 2 Korintus 3 ayat 6, sehingga huruf dalam Alkitab menjadi hidup dan menimbulkan iman. Ini dia. 3, iman bisa dikuatkan, ditumbuhkan, yaitu dengan 3, persekutuan tubuh Kristus. Roma 14 ayat 1, Roma
15 ayat 1. Nah, kita baca Filipi 2 ayat yang pertama. Filipi 2 ayat yang pertama. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Juga di 1 Korintus 14 ayat 26, kita lihat 1 Korintus 14 ayat yang ke-26, dikatakan demikian. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jadi bukan untuk sombong, ya, untuk membangun. Nah, ini pentingnya persekutuan tubuh Kristus. Kita saling menolong, kita saling doa mendoakan. Yang lemah diberikan kata-kata iman, yang lemah dikuatkan. Haleluya, haleluya. Nah, ini akhirnya bisa menimbulkan iman. 4. Ada tindakan iman. Yakobus 2:17 dan 22. Perlu tindakan iman, perlu bertindak, saudaraku, ya. Bertindak dengan iman lain dengan perhitungan. Kalau perhitungan, kita menunggu atau mengharapkan sikon yang memungkinkan, sesuai dengan perhitungan baru berani bertindak. Ini tidak, ya. Dalam tindakan iman, meskipun kita menghadapi sikon yang negatif, bertentangan atau tidak mungkin, tetapi kalau Tuhan meyakinkan untuk bertindak, kita bertindak. Kalau Tuhan suruh aku berjalan, waktu itu Tuhan berkata pada Petrus, ayo jalan, ayo jalan. Petrus yakin bertindak, ternyata bisa berjalan. Tapi waktu selepasnya dia melihat kan, loh, saya ini berjalan di atas air. Nah, mulai pikir, apa mungkin? Nah, mulai merasakan angin dan tenggelam. Ya, tenggelam. Kalau Tuhan sudah memberikan keyakinan bertindak, Daud yakin hanya mengambil 5 batu. Daud yakin, saudaraku. Perempuan yang meleleh darah 12 tahun, pasti badannya kurus. Pasti untuk jalan sudah setengah mati, saudara. Mungkin merangkak dan lain sebagainya. Tapi dia punya keyakinan yang teguh dan itu tidak bisa dibendung. Sekalipun orang banyak, dia yakin kalau aku menjamah klim jubahnya, aku sembuh. Itu keyakinan tidak mematahkan halangan-halangan yang dihadapi. Bartimius juga buta, tapi dia yakin, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Dia berteriak, sekalipun dihalangi dia berteriak. Ya. Sebab itu yang menjadikan berhasil bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang memberikan keberhasilan. Seperti dalam 1 Samuel dikatakan, Daud berhasil dalam peperangan karena Tuhan menyertai Daud. Kesimpulannya, 1. Problem yang datang itu mendewasakan rohani kita. Daud mengatakan, terpujilah tanganku yang dilatih oleh Tuhan untuk berperang. Jadi problem itu mendewasakan kita. Ya. Makin kita dilatih, akhirnya kita mahir memakai selengkap senjata Allah. 2. Belajar berjalan dengan iman sekalipun faktanya bertentangan. Ini enggak mudah. Sebab dari kecil kita dididik untuk menggunakan akal. Nah, kalau lapar ya makan. Nah, kalau naik sepeda motor ya harus punya SIM dan lain sebagainya. Ini akal diasah terus. Enggak salah, itu betul, saudara.
Tapi jangan sampai mengganggu, akal nih mengganggu iman kita. Ya, sebab itu yang kedua, belajar berjalan dengan iman. Belajar. Sekalipun faktanya bertentangan. 3, gagal adalah batu loncatan untuk makin berharap kepada Tuhan. Jangan gagal sekali terus berhenti. Enggak. Gagal 2 kali berhenti. Tidak. Tidak, saudara. Kalau Paulus berkata, siapa yang bisa menceraikan aku dari kasih Kristus? Kesukaran, pedang, kelaparan, mara bahaya, telanjang, dan lain sebagainya. Enggak bisa. Di tengah-tengah keadaan yang terhimpit, Paulus tidak gagal, tidak mau, saudaraku. Haleluya. Kiranya pada hari ini, firman Tuhan yang saya sampaikan, ya, mungkin ada yang sedang mengalami kegagalan. Saya tidak tahu, saudara. Mungkin dalam kesehatan, atau gangguan dalam rumah tangga, atau gangguan dalam pekerjaan, keuangan, hubungan antara anak dan orang tua. Ingat, kita punya senjata yang ampuh, yang luar biasa. Problem justru mendewasakan kerohanian kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami bersyukur, kami dibekali kembali oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya, kami punya senjata yang luar biasa. Selain kami berdoa di dalam roh dan kebenaran, kami punya pedang roh. Kami punya senjata. Kami memakai selengkap senjata Allah di dalam kehidupan kami untuk melawan pekerjaan-pekerjaan setan. Terima kasih memberkati umat-Mu yang hari ini sudah mendengarkan kebenaran firman, meteraikan setiap kebenaran firman, sehingga menumbuhkan iman kami semua, dan kami boleh menang, dan Tuhan membawa kami pada perarakan pawai kemenangan di dalam sejarah hidup kami. Kami tidak mau kalah lagi, karena kami mau mengandalkan Tuhan. Terima kasih memberkati semua yang sudah mendengar Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya, berkati keuangannya Tuhan. Berkati kesehatannya. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Yesus. Dimanapun umat-Mu berada, Tuhan menyertai. Baik dia keluar, baik dia kembali masuk, Tuhan menyertai senantiasa. Terima kasih. Hamba-Mu serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Memberkati semua pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur. Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita mau terima berkat. Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat, kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita, dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kuat kuasa persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita semua pada hari ini. Karunia-karunia Roh makin bertambah, buah Roh makin bertambah dalam hidup kami, dan itu membawa kami selalu di dalam kemenangan. Apapun sikon yang sedang kami hadapi, kami pasti keluar sebagai pemenang. Karena kalau Allah di pihak kami, siapa lawan kami? Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.